Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsy Faresi dengan NPM 24041010209. Saya dari kelas H041 Teori Administrasi Negara. Di sini saya akan membuat video untuk evaluasi akhir semester mata kuliah Teori Administrasi Negara. Oke, langsung saja soal pertama, yaitu mengapa penanganan COVID-19 di Indonesia menggunakan network governance? Penanganan pandemi COVID-19 merupakan sebuah masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu aktor saja karena dampaknya menyentuh banyak sektor seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan publik. Kondisi seperti ini mendorong pola tata kelola bukan sekedar hierarkis birokratis, tapi berbasis hubungan dan kolaborasi antar aktor yang saling bergantung, yang dalam literatur publik dikenal sebagai network governance. Network governance adalah suatu cara mengelola kebijakan publik di mana berbagai aktor publik, swasta, dan masyarakat sipil berinteraksi secara terstruktur dan saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama, bukan hanya bergantung pada satu otoritas satu pihak saja. Dalam konteks COVID-19 di Indonesia, pandemi tidak hanya menjadi persoalan medis, tetapi juga sosial sampai ekonomi, sehingga dibutuhkan koordinasi multi aktor, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menyusun strategi dan tindakan bersama yang adaptif terhadap ketidakpastian. Hal ini menempatkan Indonesia pada pola network governance karena diperlukan interaksi intens antar negara, lembaga non-negara, dan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu aktor yang terlibat dan peran masing-masing aktor dalam network governance COVID-19 di Indonesia. Dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, penerapan network governance ditunjukkan melalui keterlibatan berbagai aktor yang memiliki peran berbeda, namun saling melengkapi. Setiap aktor tidak bekerja secara terpisah, melainkan berada dalam satu jejaring kebijakan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pengendalian penyebaran COVID-19 dan perlindungan masyarakat. Aktor yang pertama yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjadi aktor utama yang berperan sebagai koordinator kebijakan. Menurut pemerintah, pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang bertugas mengkoordinasikan respon nasional lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan kebijakan strategis, regulasi, serta standar nasional penanganan pandemi, seperti protokol kesehatan, strategi vaksinasi, dan kebijakan pembatasan sosial. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di tingkat lokal melalui kebijakan seperti PSBB dan PPKM yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Pola ini menunjukkan pembagian peran yang jelas dalam kerangka multi-level governance. Aktor yang kedua yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, berperan sebagai koordinator teknis dalam penanganan pandemi. Menurut kebijakan pemerintah pada tahun 2020, BNPB diberi mandat untuk memimpin gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 karena pengalamannya dalam manajemen krisis dan bencana. Peran BNPB meliputi koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pengelolaan logistik kesehatan, pendataan kasus, serta penyampaian informasi resiko kepada masyarakat. Keberadaan BNPB mencerminkan peran negara sebagai network manager yang menghubungkan berbagai aktor dalam satu sistem tata kelola krisis. Aktor yang ketiga yaitu organisasi internasional, khususnya World Health Organization atau WHO, juga menjadi bagian penting dalam jejaring tata kelola COVID-19 di Indonesia. Menurut WHO, pada bulan April tahun 2020,
Organisasi ini memberikan dukungan teknis kepada pemerintah Indonesia melalui penyediaan alat tes, alat pelindung diri, serta panduan standar internasional dalam penanganan COVID-19. Selain itu, WHO juga berperan dalam penguatan kapasitas laboratorium dan pelatihan tenaga kesehatan. Peran WHO menunjukkan bahwa network governance tidak hanya bersifat nasional, tapi juga melibatkan aktor global dalam menghadapi masalah lintas negara. Aktor yang keempat yaitu masyarakat sipil dan aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat, tokoh agama, dan relawan kesehatan, berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan di tingkat akar rumput. Menurut hasil penelitian pada tahun 2021, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh komunitas aktif dalam melakukan edukasi protokol kesehatan, distribusi bantuan sosial, serta mobilisasi partisipasi masyarakat. Peran masyarakat sipil ini sangat penting dalam meningkatkan kesadaran publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh birokrasi formal. Aktor yang terakhir atau aktor kelima yaitu sektor swasta, juga merupakan aktor pendukung dalam jejaring penanganan COVID-19. Menurut kajian akademik pada tahun 2021, sektor swasta berkontribusi melalui penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja, dukungan logistik, penyediaan fasilitas kesehatan, serta partisipasi dalam kampanye kesehatan masyarakat. Keterlibatan sektor swasta menunjukkan bahwa penyelesaian masalah pandemi membutuhkan sumber daya dan kapasitas yang tidak hanya berasal dari pemerintah, tapi juga dari aktor ekonomi. Secara keseluruhan, penggabungan aktor dan peran ini menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia tidak dijalankan melalui pendekatan hierarkis tunggal, melainkan melalui jejaring kolaboratif antar aktor dengan fungsi yang saling melengkapi. Pola ini memperkuat argumen bahwa network governance menjadi kerangka yang relevan dalam menangani pandemi yang bersifat kompleks, multidimensi, dan penuh ketidakpastian. Oke, selanjutnya yaitu hambatan dalam penerapan network governance pada penanganan COVID-19 di Indonesia. Salah satu hambatan utama dalam penerapan network governance pada penanganan COVID-19 di Indonesia adalah persoalan koordinasi antar lembaga. Menurut beberapa kajian, pada tahun 2020 hingga 2021, koordinasi antar kementerian, lembaga non-kementerian, serta pemerintah daerah seringkali mengalami kendala akibat perbedaan interpretasi kebijakan dan kewenangan. Kondisi ini terlihat dalam implementasi kebijakan PSBB dan PPKM yang tidak selalu berjalan seragam di setiap daerah. Perbedaan kapasitas administratif dan teknis pemerintahan daerah juga menyebabkan efektivitas kebijakan pusat tidak selalu tercapai secara optimal di tingkat lokal. Hambatan berikutnya adalah masalah transparansi dan sinkronisasi data COVID-19 antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut laporan evaluasi kebijakan publik pada tahun 2021, data terkait jumlah kasus, tingkat keterisian rumah sakit, serta angka kematian seringkali mengalami keterlambatan pembaruan dan perbedaan pencatatan antar wilayah. Ketidaksinkronan data ini berdampak pada proses pengambilan keputusan, karena kebijakan yang diambil tidak selalu berbasis pada kondisi lapangan yang aktual. Dalam konteks network governance, keterbukaan dan pertukaran data merupakan elemen penting agar seluruh aktor dalam jaringan dapat bekerja secara efektif dan saling melengkapi. Selain itu, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan network governance. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga akademik dan organisasi masyarakat sipil pada tahun 2020, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih bervariasi antar daerah dan kelompok sosial. Rendahnya literasi kesehatan, maraknya informasi yang tidak akurat, serta faktor sosial ekonomi menjadi penyebab rendahnya partisipasi publik. Padahal, dalam network governance, masyarakat berperan sebagai aktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan di tingkat implementasi. Hambatan lainnya adalah ketidakseimbangan sumber daya antar aktor yang terlibat dalam jaringan penanganan COVID-19. Menurut penelitian tentang relasi aktor governance, pada tahun 2021, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil di beberapa daerah mengalami keterbatasan dana, fasilitas,
dan kapasitas organisasi untuk berkontribusi secara maksimal. Akibatnya, peran pemerintah masih sangat dominan dalam jaringan, sehingga prinsip kesetaraan dan saling ketergantungan antar aktor dalam network governance belum sepenuhnya terwujud secara ideal. Selanjutnya yaitu model networking yang dikembangkan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam penanganan COVID-19 di Indonesia mengembangkan model network governance yang bersifat kolaboratif antara aktor pemerintah dan non-pemerintah. Menurut berbagai kajian kebijakan publik pada tahun 2020 hingga 2022, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana utama kebijakan, tapi juga sebagai koordinator jaringan yang menghubungkan berbagai aktor seperti organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini terlihat dalam penyusunan kebijakan kesehatan, penyediaan layanan medis, distribusi bantuan sosial, serta pelaksanaan kampanye edukasi publik terkait protokol kesehatan. Model kolaboratif ini menunjukkan bahwa penanganan pandemi dilakukan melalui kerja bersama lintas sektor untuk mencapai tujuan yang sama. Selain itu, model networking yang dikembangkan juga berbentuk multi-level governance, yaitu keterlibatan berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten kota yang menurut kebijakan pemerintah yang diterapkan sejak tahun 2020, pemerintah pusat berperan dalam menetapkan arah kebijakan nasional seperti PSBB dan PPKM. Sementara pemerintah daerah diberikan ruang untuk menyesuaikan implementasi kebijakan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Pola ini mencerminkan adanya hubungan vertikal dan horizontal antara aktor pemerintah dalam satu jaringan kebijakan yang saling terhubung dan saling bergantung. Model networking governance lainnya terlihat dari pengembangan jaringan data dan informasi yang terintegrasi menurut laporan pemerintah pada tahun 2021. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang kemudian terintegrasi ke dalam sistem Satu Sehat menjadi contoh upaya membangun jaringan data kesehatan nasional. Aplikasi ini menghubungkan data vaksinasi, hasil tes COVID-19, serta mobilitas masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai aktor pemerintah maupun fasilitas layanan kesehatan dalam proses pengambilan keputusan. Pengembangan sistem data terintegrasi ini memperkuat koordinasi antar aktor dalam jaringan dan meningkatkan respon kebijakan yang lebih berbasis data. Secara keseluruhan, penanganan COVID-19 di Indonesia merupakan praktik network governance karena melibatkan banyak aktor saling berkaitan untuk mengatasi persoalan kompleks pandemi. Pemerintah pusat dan daerah jadi koordinator utama, WHO memberi dukungan teknis internasional, sektor swasta serta masyarakat sipil melengkapi implementasi di lapangan. Meskipun ada hambatan seperti koordinasi lintas lembaga, masalah data, dan kesadaran publik, model ini tetap menjadi kerangka utama agar respon kebijakan lebih adaptif, kolaboratif, dan efektif di tengah ketidakpastian pandemi. Selanjutnya adalah soal kedua, yaitu analisis program Kader Surabaya Hebat dalam perspektif New Public Governance. Paradigma New Public Governance atau yang biasa dikenal sebagai MPG menekankan bahwa penyelenggaraan kebijakan publik dilakukan melalui kolaborasi dan jejaring antar berbagai aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam paradigma ini, masyarakat dipandang sebagai mitra aktif yang terlibat langsung dalam proses kebijakan. Program Kader Surabaya Hebat atau disingkat sebagai KSH yang dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan stunting merupakan contoh penerapan paradigma tersebut di tingkat lokal. Penerapan paradigma New Public Governance dalam program Kader Surabaya Hebat. Program Kader Surabaya Hebat merupakan salah satu contoh implementasi paradigma New Public Governance dalam kebijakan publik di tingkat pemerintah daerah. Paradigma NPG menekankan bahwa penyelesaian masalah publik tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah sebagai aktor tunggal, tapi memerlukan keterlibatan berbagai aktor non-negara dalam sebuah jaringan kolaboratif dalam konteks penanganan stunting di Kota Surabaya. Pemerintah kota berperan sebagai fasilitator dan penggerak, sementara kader masyarakat
dilibatkan secara aktif sebagai pelaksana di tingkat akar rumput. Penerapan NPG dalam program Kader Surabaya Hebat terlihat dari keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pelayanan publik. Menurut kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang diperkuat sejak tahun 2021, Kader tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi sebagai mitra strategis dalam pendataan, edukasi gizi, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Pola ini menunjukkan adanya pergeseran peran pemerintah dari rowing atau melaksanakan sendiri menjadi steering, mengarahkan dan mengkoordinasikan. Sebagaimana ditekankan dalam paradigma NPG. Selain itu, paradigma New Public Governance juga tercermin melalui kolaborasi lintas sektor dalam program Kader Surabaya Hebat. Program ini melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kelurahan, kader PKK, serta tokoh masyarakat dalam satu jaringan kerja yang saling terhubung. Menurut laporan pemerintah daerah pada tahun 2022, koordinasi lintas aktor ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan respon kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam mendeteksi dan menangani kasus stunting secara dini di tingkat komunitas. Penerapan NPG dalam Kader Surabaya Hebat juga ditunjukkan melalui penggunaan data dan partisipasi berbasis komunitas. Kader dilatih untuk melakukan pendataan dan pelaporan kondisi balita serta keluarga melalui sistem yang terintegrasi dan dengan puskesmas dan dinas terkait. Menurut evaluasi program pada tahun 2023, pendekatan berbasis jaringan dan partisipasi masyarakat ini meningkatkan akurasi data stunting, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tapi juga bottom-up, sesuai dengan prinsip utama New Public Governance. Oke, selanjutnya yaitu ada dampak implementasi program terhadap penanganan stunting. Implementasi program Kader Surabaya Hebat memberikan dampak nyata dalam upaya penurunan angka stunting di Kota Surabaya. Pendekatan berbasis komunitas yang dikombinasikan dengan kolaborasi lintas sektor terbukti meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan masyarakat. Menurut survei Status Gizi Indonesia atau disingkat sebagai SSGI tahun 2023, prevalensi stunting di Surabaya mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat melalui KSH berkontribusi dalam mendeteksi dini, edukasi gizi, dan pendampingan keluarga berisiko. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan pemeriksaan kesehatan meningkat karena adanya kader yang berperan sebagai penghubung antara warga dan pemerintah. Dampak ini memperkuat argumen bahwa paradigma New Public Governance mampu menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada hambatan dalam penerapan program Kader Surabaya Hebat. Salah satu hambatan utama dalam penerapan program Kader Surabaya Hebat adalah perbedaan kapasitas sumber daya manusia antar kader. Menurut hasil evaluasi program pada tahun 2023, tidak semua kader memiliki tingkat pemahaman yang sama terkait isu stunting, kesehatan ibu dan anak, serta teknik pendampingan masyarakat. Selain itu, kemampuan kader dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pendataan dan pelaporan juga masih beragam. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan rata setiap wilayah. Hambatan berikutnya berkaitan dengan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam program. Meskipun program Kader Surabaya Hebat melibatkan berbagai pihak seperti kader, perangkat kelurahan, puskesmas, dan dinas terkait, koordinasi di tingkat operasional masih menghadapi kendala. Menurut kajian kebijakan pada tahun 2023, kurangnya sinkronisasi informasi serta pembagian peran yang belum sepenuhnya jelas dapat menimbulkan keterlambatan dalam penanganan kasus stunting dan pelaksanaan intervensi yang tepat sasaran. Selain itu, keberlanjutan program Kader Surabaya Hebat juga menjadi tantangan tersendiri.
pelaksanaan program ini masih sangat bergantung pada komitmen dan kepemimpinan pemerintah daerah. Menurut analisis kebijakan publik pada tahun 2023, perubahan kebijakan, keterbatasan anggaran, maupun pergantian kepemimpinan daerah berpotensi mempengaruhi konsistensi pelaksanaan program dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, regulasi, serta sistem pendukung yang berkelanjutan agar program Kader Surabaya Hebat dapat terus berjalan secara optimal. Jadi, secara keseluruhan, program Kader Surabaya Hebat merupakan bentuk nyata penerapan paradigma New Public Governance dalam kebijakan publik di tingkat lokal. Program ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas penanganan stunting. Keberhasilan penurunan angka stunting di Surabaya menjadi bukti bahwa pendekatan tata kelola berbasis jejaring mampu menghasilkan dampak kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas program, pemerintah perlu memperkuat kapasitas kader, sistem koordinasi antar aktor, serta dukungan kebijakan jangka panjang agar jejaring yang telah terbentuk dapat terus berjalan secara optimal. Oke, selanjutnya ada soal nomor 3, yaitu pertama-tama, mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibandingkan paradigma lain? Jadi, paradigma New Public Governance atau NPG berkembang sebagai respon atas keterbatasan paradigma administrasi publik sebelumnya, yaitu Old Public Administration atau disingkat sebagai OPA, dan New Public Management atau disingkat sebagai NPM. Dalam menghadapi permasalahan publik yang semakin kompleks, permasalahan publik modern seperti pandemi, stunting, perubahan iklim, dan kemiskinan tidak lagi bersifat sederhana dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara tunggal. Oleh karena itu, NPG menawarkan pendekatan yang lebih adaptif melalui kolaborasi jejaring dan partisipasi multi aktor. Secara teoritik, menurut Osborne, pada bulan Januari tahun 2010, New Public Governance menekankan bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan dalam penyelenggaraan kebijakan publik, melainkan berperan sebagai koordinator dalam jaringan aktor yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Dalam pandangan ini, kebijakan publik dihasilkan melalui interaksi dan kerjasama antar aktor yang saling bergantung, bukan melalui kontrol hierarkis semata. Pendekatan ini dianggap lebih relevan untuk menghadapi masalah publik yang bersifat lintas sektor dan multidimensi. Jika dibandingkan dengan paradigma Old Public Administration atau OPA, menekankan birokrasi yang hierarkis, prosedural, dan top-down, menurut Max Weber dalam konsep birokrasi klasik, model ini efektif untuk stabilitas administrasi, tapi kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan cepat dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Dalam konteks saat ini, pendekatan tersebut seringkali lambat, kurang responsif, dan minim partisipasi publik, sehingga tidak mampu menjawab tantangan kebijakan yang kompleks. Sementara itu, paradigma New Public Management yang berkembang pada tahun 1980-an lebih menekankan efisiensi, mekanisme pasar, dan orientasi pada kinerja. Menurut Hood, pada tahun 1991, NPM berupaya menjadikan sektor publik lebih efisien dengan meniru praktik sektor swasta. Namun, secara empiris, paradigma ini dinilai kurang mampu menangani masalah publik yang membutuhkan kerjasama sosial dan kepercayaan masyarakat. Fokus NPM pada kontrak kompetisi dan efisiensi seringkali mengabaikan nilai kolaborasi, keadilan sosial, dan partisipasi publik. Paradigma New Public Governance hadir sebagai solusi karena mampu menggabungkan efisiensi, demokrasi, dan partisipasi. Menurut Kikret pada bulan Maret tahun 2011, NPG menempatkan jejaring
atau networks sebagai instrumen utama dalam tata kelola publik. Pemerintah tidak lagi bertindak sebagai pengendali penuh, tetapi sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini memungkinkan kebijakan publik menjadi lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat. Secara empiris, penerapan paradigma New Public Governance dapat dilihat dalam penanganan pandemi COVID-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, penanganan COVID-19 tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional seperti WHO. Kolaborasi lintas aktor ini menjadi kunci dalam penyediaan layanan kesehatan, distribusi vaksin, serta edukasi masyarakat yang tidak mungkin dilakukan hanya dengan pendekatan birokratis atau mekanisme pasar semata. Contoh empiris lain dapat dilihat dalam penanganan stunting di kota Surabaya. Menurut pemerintah kota Surabaya pada bulan Juni tahun 2023, keberhasilan penurunan angka stunting dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Kader Surabaya Hebat, PKK, Posyandu, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sebagai co-producer kebijakan mampu meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan. Data survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2023 menunjukkan bahwa angka stunting di Surabaya menurun secara signifikan, yang menjadi bukti empiris efektivitas paradigma New Public Governance. Berdasarkan analisis teoretik dan empiris tersebut, paradigma New Public Governance menjadi solusi yang lebih relevan dibandingkan paradigma sebelumnya karena mampu menjawab kompleksitas masalah publik modern. NPG tidak hanya menekankan efisiensi atau kepatuhan prosedural, tapi juga menempatkan kolaborasi, kepercayaan, dan partisipasi sebagai elemen utama dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Dengan demikian, paradigma ini dinilai lebih adaptif, demokratis, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan saat ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.